Bayangkan sebuah masa di Indonesia, di mana tato di tubuhmu bisa menjadi surat kematian yang paling nyata. Udara malam tahun 80-an tidak lagi sama. Ketakutan merayap di setiap sudut gang sempit yang gelap gulita. Antara tahun 1982 hingga 1985, Indonesia benar-benar geger dengan fenomena yang tak masuk akal bagi logika kemanusiaan. Ribuan mayat ditemukan tergeletak begitu saja di pinggir jalan, seolah nyawa tak lagi memiliki harga yang pantas. Ada yang mengambang di sungai tenang, ada yang terbungkus karung goni di tengah hutan yang sunyi dan lembab. Mereka bukan korban kecelakaan biasa. Mereka tewas dengan satu kesamaan, luka tembak presisi di kepala atau dada. Warga ketakutan setengah mati. Polisi mengaku tidak tahu siapa pelakunya, menciptakan kabut misteri yang kian tebal. Media menyebut mereka dengan nama yang legendaris. Petrus, sang penembak misterius yang tak pernah meninggalkan jejak. Siapa sebenarnya mereka? Apakah mereka pahlawan pemberantas kejahatan atau justru alat kekuasaan yang sangat mengerikan? Hari ini, kita akan membongkar lembaran sejarah paling gelap dalam perjalanan bangsa ini. Tragedi Petrus. Mari kita kembali ke awal 1980-an. Saat itu, angka kriminalitas di kota-kota besar Indonesia sedang berada di puncaknya. Geng motor dan kelompok gali, atau gabungan anak liar, mulai menguasai jalanan dengan aksi premanisme yang brutal. Warga merasa sangat tidak aman. Perampokan, penodongan, dan kekerasan fisik menjadi berita harian yang melelahkan. Polisi seolah kewalahan menghadapi ribuan preman yang terorganisir dengan rapi di seluruh penjuru Nusantara. Negara merasa harus bertindak cepat, namun cara yang mereka pilih sangat jauh dari koridor hukum yang biasa. Semua ini bermula di Yogyakarta pada tahun 1983, di bawah komando seorang perwira tegas, Letkol M. Hasbi. Operasi ini awalnya memiliki nama yang terdengar formal, Operasi Pemberantasan Kejahatan, atau disingkat OPK. Tujuannya terdengar sangat mulia, yaitu untuk menyapu bersih premanisme yang sudah sangat meresahkan masyarakat luas. Namun, cara kerjanya sangat mematikan. Tim khusus bergerak di bawah kegelapan malam, menjemput target mereka secara paksa. Tanpa surat penangkapan, tanpa pengadilan, mereka dieksekusi di tempat sunyi dan ditinggalkan begitu saja. Ciri khas yang paling menakutkan dari Operasi Petrus adalah target utamanya, orang-orang yang memiliki tato di tubuhnya. Tato saat itu dianggap sebagai simbol kriminalitas, sebuah label orang jahat yang sulit dihapus oleh masyarakat. Hal ini menciptakan teror massal. Ribuan orang yang memiliki tato, meski hanya tato iseng, mulai merasa nyawa mereka terancam. Warga berlomba-lomba menghapus tato mereka dengan cara yang sangat ekstrim dan menyakitkan, demi bertahan hidup. Ada yang menggunakan setrika panas, ada yang menyayat kulitnya dengan silet, bahkan ada yang membakarnya dengan air keras. Mayat-mayat yang ditemukan seringkali dibungkus karung goni, sebuah pesan teror yang jelas bagi preman-preman lainnya. Pemerintah pada awalnya membantah keras keterlibatan militer dalam rentetan pembunuhan yang sangat rapi ini. Mereka berdalih bahwa itu adalah bentrokan antar geng atau aksi masyarakat yang sudah jengah dengan kriminalitas. Namun, dalam autobiografinya bertahun-tahun kemudian, Presiden Soeharto akhirnya memberikan pengakuan yang mengejutkan dunia. Beliau mengakui bahwa operasi ini sengaja dilakukan untuk memberikan efek jera yang ekstrim bagi para penjahat. Tujuannya adalah agar masyarakat merasa aman, meskipun harus dibayar dengan nyawa-nyawa tanpa melalui proses hukum. Secara statistik, Petrus memang berhasil menurunkan angka kriminalitas secara drastis dalam waktu yang sangat singkat. Jalanan menjadi sunyi, preman-preman menghilang, dan bagi sebagian orang saat itu, Petrus dianggap sebagai pahlawan. Namun, di balik ketenangan palsu itu, tersimpan luka yang sangat mendalam bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Banyak dari mereka yang tewas tanpa pernah diberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan hakim yang adil. Kita tidak pernah tahu pasti berapa banyak dari mereka yang benar-benar penjahat kelas kakap yang layak dihukum.
Dan berapa banyak yang hanya menjadi korban salah sasaran, fitnah tetangga, atau sekedar nasib buruk karena tato. Kini, peristiwa Petrus telah diakui secara resmi oleh negara sebagai salah satu pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ini adalah sebuah pengakuan penting untuk menyembuhkan luka sejarah yang telah lama menganga di batin bangsa. Sejarah panjang ini mengajarkan kita satu hal yang sangat berharga. Keamanan memang sangatlah penting bagi kita. Namun, hukum dan keadilan tidak boleh sekali-kali dikorbankan hanya demi mencapai ketertiban yang instan. Karena ketika keadilan hilang, maka yang tersisa hanyalah tirani yang bersembunyi di balik jubah keamanan. Apakah kalian pernah mendengar cerita dari orang tua atau kakek nenek kalian tentang mencekamnya era Petrus ini? Menurut kalian pribadi, apakah cara Petrus ini bisa dibenarkan demi menciptakan ketertiban umum yang aman? Tuliskan pendapat kalian yang jujur di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi secara sehat tentang sejarah kita. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian merasa video dokumenter singkat ini memberikan wawasan baru bagi kalian. Subscribe ke channel ini untuk terus mendapatkan konten misteri sejarah dan fakta unik lainnya dari seluruh dunia. Bagikan juga video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga tahu tentang sisi gelap sejarah yang jarang dibicarakan ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di kisah misteri sejarah berikutnya. Ingatlah, mereka yang melupakan sejarah akan dikutuk untuk mengulanginya kembali di masa depan. Sampai jumpa.